I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin volume 22 terbaru Tensei Shitara Slime Data Ken yang baru rilis. By the way, mohon maaf sebelumnya karena beberapa gambar ilustrasi masih belum Mimin dapetin. Soalnya ini masih translate kasarnya. Jadi Mimin berusaha keras buat mentranslate ini dengan bahasa yang bisa kita pahami. Tapi kalau masih ada beberapa kekeliruan, tolong dikoreksi. Mimin cuma minta interaksinya dari teman-teman semua sebagai apresiasi kalian tentang volume ini. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Dan kalau bisa, tolong bantu share ke teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa volume 22-nya udah rilis. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita masih diperlihatkan Moss yang saat itu terus mengatakan di dalam hatinya tentang seberapa kuat Moss saat ini. Karena sejujurnya Moss juga masih penasaran apakah dia benar-benar bisa mengalahkan Ren atau tidak. Apalagi dengan teknik pamungkas milik Moss yang bernama Void Aether Infinite Prison. Tapi sayangnya, skill ini tuh nggak berlaku untuk mana yang memiliki tingkat kepadatan yang lebih tinggi daripada sosok Moss. Tapi karena jumlah kekuatan sihir milik Ren dan juga Mizari sebenarnya nggak terlalu berbeda sama Moss. Jadi ada kemungkinan bahwa kekuatan Moss ini akan memberikan dampak kepada mereka berdua. Itulah anggapan dari Moss. Tapi ketika Moss memikirkan hal ini lebih dalam, dia pun kemudian mengatakan bahwa dirinya itu terlalu naif. Gak mungkin dia bisa menyentuh primordial manapun. Apalagi 7 iblis primordial merupakan pilar terkuat yang ada dalam sejarah ini. Jadi Moss nggak boleh sombong seperti itu. Dan karena itu Moss pun mulai merenungkan dirinya. Namun ketika Moss saat itu udah merasa tenang, Ren malah semakin tertarik sama Moss. Apalagi Ren mulai mengira bahwa Moss sepertinya memiliki lebih banyak mana daripada dirinya sendiri. Memang saat ini kalau kita melihat dari eksistensi poin aja, eksistensi poin milik Moss sudah di atas Ren sedikit. Tapi jika kita melihat dari segi kemampuan dan pengalaman bertarung, tentu saja Ren masih jauh lebih tinggi daripada Moss. Tapi dengan fakta ini aja, tentu saja Ren merasa bahwa harga dirinya telah diinjak-injak. Karena alasan itulah, Ren saat ini mulai mengambil alih penghalang pelindung milik Moss bersama dengan Mizari untuk menunjukkan meskipun saat ini mereka kalah dari jumlah eksistensi poin. Tapi primordial adalah tahta tertinggi dari ras iblis. Beberapa saat setelah kejadian itu, Ren pun berhasil menguasai semuanya dengan sangat mudah, yang membuat Mizari juga terkagum-kagum sama apa yang dilakukan oleh Ren. Padahal biasanya Ren selalu bermain-main, tapi entah kenapa saat ini dia terlihat serius. Sepertinya dia benar-benar nggak mau kalah dari Moss. Sedangkan Testarossa di sisi lain yang ngelihat semua kejadian itu pun hanya tersenyum melihat tingkah dari Ren dan juga Mizari. Namun di sisi lain Sokka masih merasa kekhawatiran yang sangat luar biasa tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Di momen ini, kita diperlihatkan Testarossa yang saat itu bergumam, "Sekarang aku penasaran, siapa yang sedang bersembunyi?" Kemungkinan masih ada orang lain di tempat ini, karena dari sudut pandang mereka, Velzard sepertinya berbeda dari Veldue. Meskipun begitu, kata-kata Gi tetap nggak sampai di telinga Velzard. Meskipun dia udah mencoba berkali-kali untuk menyadarkan Velzard entah apa yang sebenarnya telah terjadi. Velzard saat itu masih terus melancarkan serangan ke arah Gi sambil tersenyum, seolah dia sedang melakukan permainan anak-anak. Bahkan energi magis saat itu terus dia masukkan dalam jumlah yang sangat besar dan cukup berbahaya jika seandainya Gi nantinya lengah. Meskipun saat itu Gi nggak mengerahkan seluruh kemampuannya, dia tetap masih bisa mengatasi semua serangan milik Velzard itu. Dan pertempuran itu pun saat itu terus berlangsung dalam waktu yang cukup lama, beberapa saat setelah kejadian itu. Meskipun dua benturan yang amat dahsyat saat itu terjadi di medan pertempuran antara Gi melawan Velzard, mereka berdua sama sekali tidak mengalami kerusakan yang cukup fatal, karena Velzard merupakan spesies naga terkuat saat ini. Tepatnya kedua setelah Veldanava. Selain sihirnya yang saat itu memang benar-benar sangat kuat, Velzard juga memiliki pemulihan yang cukup luar biasa.
Dengan kata lain, seandainya tubuh dari Velzar tergores, dia juga bisa memulihkan itu secara instan. Jika seandainya itu Felgreen aja, dia pasti bakalan tetap kelelahan jika harus melepaskan rentetan teknik pamungkas seperti itu. Tapi semuanya berbeda bagi Velzar. Velzar masih bisa tenang meskipun harus melakukan semua itu secara bersamaan. Sedangkan Guy di sisi lain harus memutar otaknya, apalagi semua sihir nggak bekerja kepada sosok Velzar. Jika dia tidak berhasil menyerang Velzar, maka semua serangannya itu tidak akan ada gunanya. Karena itulah, Guy dari tadi sebenarnya udah muak banget sama pertempuran yang ada di tempat ini. Karena semakin lama itu hanya akan menguras energi sihirnya. Apalagi nggak lama lagi Infarek bakalan segera terlepas. Guy saat itu langsung memasang beberapa perangkap dengan menggunakan energi demonik miliknya. Tapi sayangnya, es dan salju milik Velzar telah mengandung sihir yang bisa menghancurkan semua jebakan yang telah dipasang oleh Guy. Dan karena itu, semuanya masih tidak berguna sama sekali. Di momen ini, Guy merasa pasti ada yang tidak beres di tempat ini. Apalagi pola perilaku dari Velzar benar-benar tidak wajar. Velzar harusnya bisa mengendalikan kekuatannya lebih mengerikan daripada ini. Tapi sepertinya dari tadi dia hanya bermain-main menggunakan trik-trik remeh meskipun lawannya adalah Guy Crimson. Sejujurnya ketika sedang bertarung dengan sosok Velzar, Guy saat itu sempat berkali-kali bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Rimuru karena dia nggak bisa merasakan energi mana milik Rimuru di dunia kardinal ini. Dia jadi nggak punya pilihan lain. Jika seandainya nantinya Infarek datang ke tempat ini, Guy harus bisa menghadapinya sendiri meskipun tanpa bantuan yang lain. Dan karena alasan itulah, Guy sebelumnya menyampaikan beberapa pesan kepada Testarossa dan Felgreen untuk memanggil bawahannya dan mengajak mereka pergi ke Dharmagania karena nggak akan ada gunanya bagi mereka untuk melindungi tempat Leon. Di sisi lain, di pertempuran itu, kita diperlihatkan Velzar yang merasa sangat senang karena sudah lama dirinya tidak menikmati pertempuran seperti ini, apalagi dengan sosok Guy. Itu membuatnya merasa sangat bahagia dari lubuk hatinya. Karena pada dasarnya, Guy merupakan orang yang diakui oleh sosok dewa Feldenava. Berbeda dengan Velzar, yang memiliki jumlah Magickul terbesar kedua setelah Feldenava pada saat ini. Guy hanya memiliki kurang dari 1/10 energi milik sosok Velzar sendiri. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Meskipun dari jumlah eksistensi poin, kita diperlihatkan Guy yang benar-benar kalah telak. Tapi dari segi kemampuan dan kekuatan, perbedaannya sebenarnya nggak terlalu jauh. Padahal harusnya Velzar memiliki kekuatan yang tidak terkalahkan yang diberikan langsung oleh Feldenava, kemampuan tertinggi yang bernama Gabriel. Namun meskipun begitu, entah kenapa Velzar masih belum mampu menyentuh sosok Guy dengan kemampuannya yang sebenarnya tidak terlalu terkenal itu. Dan karena alasan ini, Velzar pun memutuskan untuk terus mengamati Guy dan melihat seberapa tinggi kemampuan Guy sebenarnya yang telah memperoleh kekuatan tertinggi hanya dengan kemauannya sendiri. Bagi sosok Velzar, Guy adalah entitas yang sangat spesial. Tetapi bagi Guy, Velzar adalah sesuatu yang biasa-biasa aja. Dan ini adalah awal permasalahannya. Bagi sosok Velzar, hidup bersama Guy sepertinya tidak sangat memuaskan. Karena Velzar selama ini ternyata sudah berusaha keras agar Guy bisa memandang ke arahnya dan mengakui kemampuannya. Tapi sayangnya Guy tidak melakukan itu sama sekali. Bisa dibilang, alasan kenapa Velzar sampai seperti ini itu karena kecemburuannya. Dia ingin diakui oleh sosok Guy Crimson. Dia ingin berada di samping Guy Crimson dan berdiri setara dengan Guy Crimson. Bagi Velzar, semuanya terkendali pada awalnya. Sampai suatu saat, hero bernama Rudra datang dan menemui Guy Crimson. Anehnya pertempuran mereka malah berakhir imbang, yang membuat Velzar pun merasa kesal dengan semua itu. Dan ada rasa kecemburuan yang sangat besar di dalam hatinya. Apalagi sosok hero Rudra saat itu diakui oleh Guy. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah didapatkan oleh Velzar. Karena saat bertarung dengan Velzar di masa lalu, Velzar menyadari Guy berhati-hati agar tidak menyakitinya, seolah sedang berhadapan dengan anak kecil. Kalau tidak seperti itu, maka pertarungannya tidak akan seri. Dan karena itu, Velzar selalu menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Dan terus merasa tidak puas karena sejatinya dia menyadari jika seandainya saat itu di masa lalu
Guy benar-benar berniat membunuhnya, maka tidak diragukan lagi, Felzar sekarang pasti telah tiada bersama dengan Feldenava. Dan dari semua kejadian ini, kita diperlihatkan sosok Felzar yang terus bertanya-tanya di dalam hatinya. Guy selama ini selalu baik padanya, tapi dia tidak pernah mengizinkannya untuk berdiri di sampingnya. Apakah itu karena dirinya lemah? Setelah mengatakan itu di dalam hatinya, Felzar kembali mengatakan, "Tidak, aku ini tidak lemah. Aku adalah True Dragon terkuat saat ini." Tapi meskipun dirinya sudah menguatkan tekadnya, pada akhirnya jawaban yang bisa didapatkan oleh Felzar itu karena dirinya lemah. Karena dia lemahlah, maka Guy tidak pernah menatap dirinya. Jika dia menjadi lebih kuat, jika dia memiliki kekuatan yang lebih luar biasa lagi, maka dia akan bisa berdiri di samping Guy. Dan karena keinginannya itu, saat ini Felzar pun mulai berevolusi menjadi Dewi Malapetaka. Skill ultimate Patience King Gabrielnya pun kemudian bereinkarnasi dan berevolusi menjadi Ivy King Leviathan. Itu karena kecemburuan miliknya. Dan dari kejadian ini pun kita mulai mengetahui satu fakta yang cukup besar. Apa yang dikatakan Veldue itu sangat lucu bagi Felzar. Alasan Felzar mengikuti Veldue itu karena sesuatu yang menarik minatnya. Jika seandainya dia bergabung dengan Veldue, maka dia bisa melawan Guy dengan mode seriusnya. Dan karena alasan itulah, saat ini Felzar ada di tempat ini. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita mulai mengetahui satu fakta yang cukup mengesankan. Felzar juga bisa menggunakan tubuh cloning. Bahkan tubuh cloning milik Felzar itu juga merupakan tubuh cloning yang sangat mengerikan. Dan juga telah menyebar beberapa tubuh spiritualnya di medan pertempuran. Kita kemudian diperlihatkan salah satu tubuh cloning milik Felzar yang saat itu sedang berbicara dengan seseorang. Dan orang itu pun kemudian mematuhi perintah dari cloning Felzar sambil mengatakan, "Kalau begitu, saya akan pergi dulu untuk menemuinya." Dan beberapa saat setelah kejadian itu, sosok itu pun muncul tepat di hadapan Testarossa. Testarossa yang melihat orang itu pun langsung mengetahui identitas asli dari sosok itu. Dia adalah pemuda yang memiliki gigi yang sangat tajam, dan kalau diperhatikan baik-baik, dia terlihat seperti seorang wanita yang memiliki ciri-ciri yang sangat mirip dengan sosok Ruminas. Siapa lagi kalau bukan leluhur vampir itu sendiri? Itu adalah Twilight Valentine. Twilight Valentine yang mengetahui bahwa dirinya dikenal oleh sosok Testarossa pun mengatakan, "Ini suatu kehormatan bagi saya, bisa diingat oleh iblis primordial putih. Sangat jarang ada orang yang bisa mengingatku." Dari kejadian ini kita mengetahui bahwa nama Twilight itu ternyata berasal dari Feldenava. Oh iya, sekedar flashback dan sekedar mengingatkan aja bahwa Twilight Valentine merupakan leluhur suci dari ras vampir, sekaligus leluhur dari umat manusia. Jadi dia adalah orang yang melakukan eksperimen ras untuk menciptakan berbagai macam ras. Dan setelah mendapat izin dari Feldenava juga, dia pada akhirnya berhasil melahirkan banyak ras untuk mencapai keinginannya. Dan episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!